Itulah yang menyebabkan akhirnya terkena pasal tersebut, dan ini bukan pasal biasa, ini pasal serius ya guys ya. Ini pasal serius. Kenapa gue bilang di sini pasalnya serius? Pola netizen yang tercinta. Perseteruan semakin memanas antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo setelah Denny Sumargo dilaporkan ke pihak kepolisian. Farhad Abbas merupakan kuasa hukum Agus yang merasa dipermalukan oleh Denny Sumargo. Beberapa waktu lalu, Denny Sumargo datang secara langsung ke rumah Farhad Abbas karena ia merasa ditantang oleh Farhad Abbas. Imbas dari kedatangan Denny Sumargo membuat Farhad Abbas marah hingga melayangkan somasi kepadanya. Akan tetapi somasi tersebut tidak digubris Denny Sumargo hingga membuat Farhad Abbas semakin marah dan melaporkan Denny Sumargo ke polisi. Denny Sumargo memberikan respon terkait laporan Farhad Abbas. Menurut Denny Sumargo, dirinya tetap tidak terima ditantang secara terbuka oleh Farhad Abbas. Ia juga mengatakan bahwa orang berpendidikan tidak boleh menantang orang sembarangan. Tidak hanya itu, Denny Sumargo juga mengibaratkan seekor semut yang pasti akan menggigit ketika diinjak seseorang. Hal itu seolah menggambarkan dirinya yang memberi perlawanan terhadap tantangan yang diberikan oleh Farhad Abbas. Ia merasa tidak takut dengan tantangan yang diberikan oleh Farhad Abbas hingga ia memutuskan untuk datang ke rumahnya menyelesaikan hal tersebut. Dalam hal ini, Denny Sumargo masih merasa tidak terima ketika ia ditantang di hadapan publik secara langsung. Menurut Denny Sumargo, kedatangannya ke rumah Farhad Abbas bukan semata-mata ingin berkelahi. Ia hanya ingin meminta klarifikasi terkait tantangan tersebut yang ditujukan kepadanya. Bahkan Denny Sumargo mengatakan hal itu tidak perlu diperpanjang karena menurutnya hanya masalah biasa saja. Di samping itu, laporan Farhad Abbas terhadap Denny Sumargo sampai saat ini masih dalam proses penanganan pihak kepolisian. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini apa lagi sih bang? Ya Allah, sampai melebar kemana-mana lo, serius. Ini permasalahan Agus ini kagak kelar-kelar nih. Jujur ya, gue tuh penasaran, pengen nanya nih buat kalian yang orang-orang dari Bugis atau Makassar. Kalian merasa terusik nggak sih? Sumpah, terusik nggak dengan Bang Densu? Terus masalah tentang Farhad Abbas sama Densu, kalian dukung siapa? Aku sih Densu ya. Buat Bang Farhad kan jadi blunder bang. Kata gua apa? Kemarin lu didatangin Denny Sumargo. Nah, sekarang kan kerasa. Udahlah bang, berhenti nolong si Agus. Kan jadi bumerang buat lu. Yang tadinya karir lu udah bagus dalam kasus Pina dan Eki, sekarang rusak gara-gara si Agus. Memang punya otak si Agus. Ngalirkan KKKB-han, ngarusak KKB-han. Balikan itulah, pusing aing. Farhad Abbas laporkan Denny Sumargo atas dugaan ujaran kebencian. Nah, ini semua awalnya dari Agus ya. Coba kalau dari awal mulutmu bisa dijaga Gus, kamu nggak bakal disiram. Kedua, kalau kamu bisa jaga uang donasi, kamu bisa amanah. Gak mungkin Teh Novi akan upload di Instastory, dimana Instastory itu memang amanah dari masyarakat biar tahu kamu itu menggunakan uangnya dengan tepat. Ketiga, kenapa kamu harus memilih pengacara seperti Farhad Abbas? Sebenarnya kan banyak pengacara-pengacara yang mengajukan untuk membantu kamu, atau mungkin nggak ada. Iya, memang gak ada, karena ngapain membantu orang yang salah? Mereka tahu pihak yang salah, yang benar itu yang mana. Bahkan mereka akan membuang-buang waktu, bahkan blunder dan mengancam karirnya kalau harus bantu orang kayak kamu Gus. Untuk Farhad Abbas ya, ini pasti adalah salah satu contoh laki-laki yang masih pantas nggak ya disebut laki-laki. Dia adalah salah satu contoh manusia yang ketika kecil ada masalah sama temennya, berantem dikit lapor ke orang tua, dikit-dikit diganggu, dibully sama temennya, lapor ke orang tua. Lah kalau memang lagi nggak usah lapor, hadapi sendiri. Ngapain lapor polisi? Toh juga sama Pak Polisi bakal disuruh mediasi sama Denny Sumargo. Mau ngapain pas ketemu Denny Sumargo? Mau nyuruh Denny Sumargo minta maaf perkara ngomong aja disuruh minta maaf. Sekalian seluruh konten kreator yang bahas kamu itu juga dilaporin ke polisi biar seluruh penjara penuh orang-orang kreatif. Kalian sebagai lawyer ini lagi sepi job, nggak ada klien atau gimana sih? Kayak nggak ada kegiatan kalian yang lain, nggak ada pekerjaan kalian yang lain. Kalian melaporkan Denny atas dasar ujaran kebencian. Ujaran kebencian dari mana? Kalian yang mulai gendang perang tersebut, ya kan? Ya, mengucapkan kata-kata awas lu dan gua hajar lu. Itu hajar itu udah secara umum orang tahu bahasa hajar itu berhubungan dengan fisik. Dan Denny ya
mendatangi ke rumah lu ya dan mengklarifikasi semuanya, terus lu laporin. Lucu ya, kalian orang yang tahu hukum ya malu-maluin pengacara, sikit-sikit main lapor. Kenapa nggak diselesaikan secara langsung ya, lawan dia ya sesuai dengan ucapan-ucapan yang sudah terucap ya, yang tidak dapat kalian pertanggungjawabkan ya. Bicarakan, sikit-sikit lapor, dan yang kalian laporkan itu udah ada rupanya yang di penjara ya. Banyak yang kalian laporin, lapor si inilah ya, cari-cari panggung pansos supaya dikenal ya. Malu kita bener. Kita sebagai lawyer ini ya, melihat dengan kondisi kalian ini miris ya. Kelihatan banget gitu, sepi job, cari masalah sini ya. Carilah kerjaan yang bermanfaat ya. Ya, sebagai lawyer itu banyak hal yang mau kita perbuat ya. Ya, kepentingan klien ini merembet kemana-mana, merembet ke Nopi ya, lapor, merembet ke Denny Sumargo, siapa lagi yang mau kalian ini? Iya, bener-bener membuat kesel aja. Ternyata Bang Farhad Abbas sudah melaporkan ya guys, Bang Densu melalui kuasa hukumnya Krisna Mukti. Ini bukan Pak Polisi seperti yang aku pikir, ternyata dia juga adalah pengacara yang ngasih AC buat Agus, oke? Dan yang pelaporannya itu tentang pasal penghapusan diskriminasi terhadap ras dan etnis di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Undang-undangnya jadul banget ya guys, ini serius. Itu di pasal 16 gitu. Selain itu juga kena KUHP pasal 156 untuk bunyinya sebentar. Pasal 16 itu, setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta. Pasal 156. Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Semua berawal dari Pak Faiz, yang mana beliau ini adalah sepuh mungkin juru kuncinya Bang Farhad. Itu ketemu nih di depan pintu sama Bang Densu, ya kan. Kemudian mempersilakanlah Bang Densu masuk gitu kan. Ya udah masuk aja nih ke dalam gitu, tapi tolong jangan bawa media dan seterusnya gitu. Dan Bang Densu tetap mau bawa media. Nah, singkat cerita, kemudian Bang Densu sempatlah ngomong daerah asalnya dia yaitu Makassar. Terlepas dari itu benar atau enggak ya guys. Dan yang kedua, pertemuan tersebut direkam oleh asistennya Bang Densu, yang mana video tersebut langsung di-upload gitu ya di channelnya Bang Densu. Kita semua bisa lihat, dan kemudian Bang Densu di situ berkali-kali menyebutkan dari mana dia berasal. Kemudian dia bilang Tai itu dalam bahasa Korea artinya hebat gitu kan, dalam bahasa Bugis itu artinya tidak gitu. Terus dia mempertanyakan dari mana asal darah Bugismu kalau kau nggak tahu arti Tai itu apa, kata dia begitu. Nah, balik lagi gitu kan, kita ini sebetulnya walaupun banyak suku di Indonesia, tapi kita tidak bisa yang namanya memisah-misahkan antara suku satu dengan suku yang lain. Lah, tapi kan Bang Farhad sempat menyebutkan gitu kalau dia adalah orang Aceh, makanya dia membela Agus. Tidak ada ujaran kebencian di situ guys. Kalau di sini Bang Densu di dalam itu sebetulnya ada konflik di situ, dan kita semua juga tahu kan, itulah yang menyebabkan akhirnya terkena pasal tersebut. Dan ini bukan pasal biasa, ini pasal serius ya guys ya. Ini pasal serius. Kenapa gue bilang di sini pasalnya serius? Karena buktinya itu bertebaran guys di mana-mana. Ada CCTV-nya Bang Farhad juga yang ada di rumahnya dia gitu kan. Yang itu gue yakin banget dijadiin bukti dari dia. Yang mana Bang Densu masuk ke dalam rumah itu dan salaman dan seterusnya gitu. Kenapa bisa ada LP laporan polisi tersebut? Karena tidak semerta-merta polisi itu bisa mengeluarkan LP. Itu susah banget loh guys buat ngeluarin LP. Ini buktinya udah ada jelas terang benderang gitu. Makanya kalau kata gue Maya gitu, kesalahan dari Bang Densu adalah meladeni. Harusnya ya udah meneng baik gitu. Biarin aja dia mau ngancem mau apa, biarin udah gitu. Nah, terus kan Farhad Abbas kan minta Densu minta maaf di publik ya kan kepada Farhad gitu. Kalau gue jadi Densu, biar cepet biar selesai, gue akan minta maaf di publik. Tapi sebelum gue minta maaf, gue butuh bukti surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa kalau misalnya gue minta maaf di publik, maka Farhad Abbas akan mencabut LP tersebut gitu.
Tapi itu artinya Bang Densu kalah dong. Itu bukan kalah guys gitu. Masalahnya dia masuk jebakan Batman. Dengan dia datang ke sana dan ngeladenin aja itu tuh udah buang waktu gitu. Dan kalau dia tetap ngeladenin ini terus dia ngelaporin balik gitu ya, yang ada ini akan bergulir terus gitu, nggak kelar-kelar. Emang mau buang waktu? Enak banget Farhad Abbas dapet panggung, malah seneng dia. Sekarang aja dia udah happy banget. Kalian lihat dong waktu pas dia datang ke rumahnya Agus yang terakhir, ya kan? Datang lagi dia ke sana guys, terus bawa media juga gitu. Coba kemarin-kemarin mana? Berapa kali tuh ganti lawyer Agus sampai lawyer yang terakhir itu. Sekarang nongol lagi kan? Iya, kenapa? Karena sudah dikasih panggung sama Bang Densu.